Muhammad Ariel Fitra Faisal dengan judul Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua. Untuk Ariel, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, menerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang saya takdimi, serta seluruh teman-teman Radio Basa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah kali ini, izinkanlah saya Muhammad Ariel Fitra Faisal, perwakilan dari SMA Negeri 2 Situbondo, untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, saya ada pertanyaan nih untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi, mengapa berbakti kepada kedua orang tua itu penting? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, kitalah sebagai seorang anak wajib hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita. Buatlah mereka ridho kepada kita. Buatlah mereka bangga memiliki anak seperti kita. Lalu, berbakti kepada kedua orang tua juga dapat kita kaitkan dengan kisah salah seorang nabi, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang dikenal dengan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Teman-teman, pada tahu nggak nih ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam mau atau tidak? Ayo. Ya, kalau seandainya jawab mau, benar jawabannya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam tetap menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi. Anni adbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Fandur mada tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala, ia menjawab, ya abtif al matu'maru, hai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu ketika hendak disembeli, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang besar. Dan kisah inilah awal mulanya perintah berkurban dilaksanakan. Jadi teman-teman, pertanyaannya, apa sih kaitan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan berbakti kepada kedua orang tua? Jadi Nabi Ismail alaihissalam tetap menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka hendaklah kita meniru perbuatan Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebagai seorang anak, janganlah melukai perasaan kedua orang tua kita dengan cara menyinggungnya, berkata-kata kotor, karena itu akan menjerumuskan kita kepada api neraka dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Teman-teman, jadi kita sebagai seorang anak hendaklah berbuat apa sih kepada kedua orang tua? Mau tahu nggak? Yang benar. Ya, jadi yang pertama yakni selalu menjalankan apa yang diperintahkan orang tua selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh nih teman-teman, ketika orang tua menyuruh, "Le, teler le," maka
perintah itu jangan dilaksanakan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, yakni selalu membahagiakan kedua orang tua. Sebab orang tua adalah sosok yang paling berjasa dan bermulia dalam kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, yakni selalu mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka merupakan salah satu bentuk berbakti yang paling mudah untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita banyak-banyak bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, serta mendidik dan menyayangi kita. Serta karena ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua kita. Maka dari itu, doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahdina ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.